Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Enigma CPNS, solusi soal-soal CPNS. Kali ini Enigma CPNS akan membahas laporan lapangan bocoran soal SKD Kedinasan hari ke-14 dan pembahasannya. Wajib tonton sampai selesai supaya lulus ujian, oke? Jadi kemarin ada FR DM lewat Instagram ya, dari Andina BKN Kandrek Surabaya, subscriber Enigma CPNS. Jadi untuk TWK-nya 90% penalaran, tidak ada sejarah. Tentang UUD dan TAP MPR ada satu soal. Lembaga eksekutif, legislatif keluar 2 sampai 3 soal. Terus ada kalimat efektif. Bacaannya tadi rata-rata dapat yang kayak ungkapan seperti Amir adalah anak yang dingin tangan. Ada juga kalimat baku disuruh cari yang tidak baku. Oke. Kalimat baku dan kalimat tidak baku. Untuk Tiu mudah-mudah menurut saya 7 soal figural mudah. Terus ada deret sampai ribuan juga mudah, polanya juga rata-rata sama seperti habis pola 1 dikali 3, pola 2 ditambah 3 dan seterusnya. Oke. Kemudian ada FR dari subscriber Enigma CPNS. Mau kasih FR IPDN tanggal 11. Tiu pecahan figural, tempat duduk, hitung cepat, deret, silogisme 4 sampai 5 soal, analisis perbandingan. Oke, Tiu ini polanya terus seperti ini ya. Yang keluar jarang yang keluar yang lain. TWK Pancasila, tidak ada pasal, batang tubuh UUD, proklamasi. TKP kalau ini yang menurut kalian paling bagus aja, lebih ke kepemimpinan, organisasi, dan menguji cara sikap kita dalam menentukan prioritas. Makasih channel ini, Enigma CPNS, sudah membantu saya lulus PG walau nggak tinggi, alhamdulillah 369. Aku kasih spoiler, sebaiknya yang tes di Jateng nilainya di atas 375 kalau mau aman. Makasih. Oke, terima kasih kembali. Ada soal duduk melingkar tapi satu soal. Ada soal tentang 6 box pakaian, nanti disuruh pilih pakaian mana yang berhadapan. Silogisme juga keluar lebih banyak daripada figural. Untuk TKP lumayan gak sulit. Yang keluar seperti kita diposisikan sebagai ketua tim, lalu ada ibu teman kalian yang meninggal. Ada juga sebagai ketua kelompok dan salah satu anggota BOM datang, gimana caranya. Ada juga yang ditempatkan di lingkungan baru, tapi tetangga sebelah melihat kita terus apa yang kita lakukan. Ada juga sebagai manajer perusahaan yang lain, lupa. Thanks. Ada FR dari Vivi Karina IPDN, subscriber English PNS. Ini lewat DM Instagram ya. Kamu mau bagi-bagi FR, aku tadi habis tes IPDN. TWK 90% penalaran, pokoknya harus pinter-pinter nalar. Pasal cuma dapat 1. Oke. Tiu ada 5 soal tentang deret, ada yang dibagi 3, ada yang dikurang, terus ada tentang posisi duduk melingkar. Ini sudah dibahas ya di video sebelumnya. Ada posisi maju ke depan satu persatu, terus perbandingan berbalik nilai, ini juga sudah dibahas di video sebelumnya. Terus ada pecahan, pecahan juga sudah dibahas ya di video sebelumnya. Tonton aja video yang sebelumnya. TKP banyak posisi kita jadi ketua tim untuk milih kebijakan-kebijakan gitu. Terus ada juga sebagai warga di perumahan saat ada masalah terhadap selokan mampet. No, makasih Kak, semoga bermanfaat. Oke, sangat bermanfaat sekali. Kemudian ada topik dari Poltek Trans SDP Palembang, subscriber MGC PNS. Ini juga lewat DM Instagram ya. Assalamualaikum Kak, saya ingin berbagi FR kemarin di sesi kedua. Menurut saya TWK agak susah dipahami bahasanya.
Lebih teliti dalam membaca TWK karena jawabannya mengecoh. Tiu menurut saya sangat mudah, banyak figurannya dan mudah dijawab. Deret angka ribuan tapi mudah dipahami. Pecahan sesuai dengan FR Enigma CPNS di materi sebelumnya ya. Tonton saja FR tentang pecahan ya di video sebelumnya. TKP menurut saya mencari poin 5 itu dilihat dengan teliti apa maksudnya sesuai dengan kisi-kisi yang tertera di ujung kiri, manfaatkan waktu. Maksudnya mungkin indikator yang di pojok sebelah kiri atas ya. Oke, mari kita bahas FR-nya. Tadi kan ada FR tentang lembaga eksekutif sekitar 2 sampai 3 soal ya. Jadi lembaga eksekutif adalah presiden, wakil presiden beserta dengan menteri-menterinya yang turut membantunya dalam menjalankan tugasnya di sebuah negara. Oke. Itu eksekutif ya. Presiden, wapres, dan menteri. Presiden merupakan lembaga negara yang memiliki kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan yang menjalankan roda pemerintahan. Di negara Indonesia, presiden memiliki kedudukan sebagai kepala pemerintahan serta sebagai kepala negara. Presiden dan wakilnya menduduki jabatan maksimal 5 tahun, namun masih dapat mencalonkan diri kembali untuk 1 masa lagi. Jadi totalnya 10 tahun. Contoh lembaga eksekutif, presiden, wakil presiden, menteri. Ya, sekilas tentang lembaga eksekutif, tugas dan contohnya, semoga bermanfaat. Tugas lembaga eksekutif. Presiden memiliki tugas dan wewenang yaitu sesuai dengan Undang-Undang 45 diantaranya bertugas membuat perjanjian dengan beberapa negara lain dengan syarat adanya persetujuan dari DPR. Bertugas mengangkat duta dan konsul yang mana duta merupakan wakil dari sebuah negara yang ditempatkan di negara lain sebagai wakil yang memiliki tugas di kedutaan besar. Sementara itu, konsul merupakan sebuah lembaga yang mewakili sebuah negara di kota tertentu dalam pengawasan kedutaan. Bertugas menerima duta dari negara lain untuk menjadi duta negara lain di negara sendiri. Memberi gelar, tanda jasa serta kehormatan kepada warga negaranya atau warga negara asing yang telah berjasa mengharumkan nama bangsa. Itu ya. Fungsi dari presiden, kemudian pengertian lembaga legislatif. Lembaga legislatif merupakan lembaga atau dewan yang mempunyai tugas serta wewenang membuat atau merumuskan UUD yang di sebuah negara, yang ada di sebuah negara. Nah, ini juga termasuk dari FR yang tadi ya, eksekutif legislatif. Selain itu, lembaga legislatif juga diartikan sebagai lembaga legislator yang mana jika di negara Indonesia, lembaga ini dijalankan oleh DPD, DPR, dan MPR. Contoh lembaga legislatif. Di negara Indonesia, lembaga legislatif adalah DPR, DPD, MPR. DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat adalah salah satu lembaga legislatif yang memiliki kedudukan sebagai lembaga negara. Adapun anggota DPR yaitu mereka yang berasal dari anggota partai politik yang mencalonkan diri sebagai peserta pemilu yang sudah terpilih saat pemilu. DPR berkedudukan di pusat dan yang di tingkat provinsi disebut dengan DPRD provinsi dan yang untuk berada di tingkat kota kabupaten disebut dengan DPRD kabupaten kota. Anggota DPR dipilih secara langsung oleh rakyat dengan masa jabatan 5 tahun. DPD atau Dewan Perwakilan Daerah adalah salah satu lembaga legislatif perwakilan daerah yang berkedudukan sebagai lembaga negara. Anggota DPD berasal dari perwakilan setiap provinsi yang ada di negara yang sudah terpilih di pemilu. Adapun jumlah anggotanya tidak sama untuk setiap provinsi, namun sudah ditetapkan paling banyak 4 orang. Sementara masa jabat DPD adalah sama seperti DPR yaitu 5 tahun. MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah lembaga legislatif yang terdiri dari anggota DPR, DPD yang sudah terpilih dalam pemilu. Adapun masa jabatan anggotanya adalah selama 5 tahun. Jadi MPR itu adalah gabungan dari DPR dan DPD. Oke. MPR adalah lembaga yang memiliki kedudukan tertinggi negara, tetapi setelah amandemen, lembaga tertinggi sudah dihapuskan yang sekarang hanya ada lembaga negara. Dulu MPR adalah lembaga tertinggi, tetapi sekarang setelah amandemen menjadi lembaga negara saja.
karena kedaulatan di tangan rakyat langsung ya. Dulu MPR memilih presiden dan wapres, tapi sekarang presiden dan wapres dipilih langsung oleh rakyat, seperti itulah. Tugas lembaga legislatif memiliki tugas membuat undang-undang dasar. Adapun contoh lembaga legislatif meliputi DPD, DPR, dan MPR. Tugas DPD atau Dewan Perwakilan Daerah memiliki beberapa tugas, diantaranya mengajukan rancangan UUD yang memiliki kaitan dengan otonomi daerah serta bertugas dalam mengawasi pelaksanaannya, memberi pertimbangan kepada kepala negara atau presiden terkait RUU APBN, memeriksa hasil keuangan negara dari pihak BPK, memberi pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dalam memilih BPK. Tugas DPR bertugas memegang kekuasaan dalam hal pembentukan UUD, bertugas memberi persetujuan kepada kepala negara presiden terkait dengan peraturan pemerintah yang sudah ditetapkan oleh presiden sebelumnya sebagai ganti dari UU. Sebagai pemberi persetujuan kepada kepala negara untuk menyatakan perang berdamai dan menyatakan persetujuan untuk pembuatan perjanjian negara lain. Ini tugas DPR ya. Tugas DPR, MPR ini sering keluar di FR. Sebagai pemberi pertimbangan kepada presiden tentang pengangkatan duta serta penempatan duta negara lain, bertugas memberi amnesti serta abolisi rancangan undang-undang APBN. Memberi hasil pemeriksaan keuangan negara dari pihak BPK, memilih langsung anggota BPK. Memberikan persetujuan kepada calon hakim agung yang sudah diluluskan oleh komisi yuridis, bertugas memberi persetujuan kepada presiden tentang pengangkatan dan juga persetujuan tentang pemberhentian anggota yudisial. Bertugas mengajukan 3 orang hakim konstitusi, bertugas dalam mengusulkan pemberhentian presiden serta wakil presiden. Tugas MPR. MPR juga mempunyai tugas seperti DPD dan DPR. Adapun tugas MPR sesuai dengan Undang-Undang Pasal 3 Ayat 1 yaitu mengubah serta menetapkan Undang-Undang Dasar. Bertugas sebagai pelantik presiden dan wapres, bertugas dalam hal memberhentikan presiden dan wakilnya pada masa jabatannya sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Selain tugas, MPR juga mempunyai hak yaitu memberi usul perubahan pasal Undang-Undang Dasar. Dapat menentukan sikap serta pilihan dalam pengambilan keputusan, berhak memilih dan dipilih, berhak membela diri, hak imunitas, protokoler, keuangan, dan administrasi. Tadi juga ada FR yang pecahan itu ya. Jadi seperti ini ya jawabannya. 21/3 tambah 3 kali 6 dikurangi 1/4 dibagi 2. Jadi yang dalam matematika kan yang didahulukan itu perkalian dan pembagian ya. Pertambahan dan pengurangannya setelah perkalian dan pembagian. Jadi yang dikali dikerjakan dulu. 2 kali 1/3 sama dengan 2/3. 3 kali 6 sama dengan 18. 1/4 dibagi 2 sama dengan 1/8 ya. Kemudian 2/3 itu adalah 0,67 tambah 18. 1/8 itu 0,125. Jadi 18,67 dikurangi 0,125 sama dengan 18,545. Jawabannya seperti itu ya. Buat yang tadi pecahan. Pokoknya kalau pengen FR yang akurat, tulis di kertas buram pas ngerjain yang TIU, kemudian bawa pulang. Kalau mau sih. Kalau mau ngasih FR yang akurat itu. Kemudian tadi ada Amir adalah anak yang dingin tangan. Dingin tangan atau tangan dingin menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sifat selalu membawa hasil, terutama dalam usaha pertanian, pengobatan, dan sebagainya. Ungkapan tangan dingin adalah ungkapan yang digunakan pada seseorang yang sukses atau berhasil dalam suatu usaha karena keahlian yang dimilikinya. Oke. Field report atau laporan lapangan adalah puzzle atau potongan-potongan dari memori mereka yang telah mengikuti ujian. Jadi wajar kalau sepotong-sepotong dan tidak utuh. Tugas kita adalah mempelajari FR dari hari pertama sampai hari terakhir.
agar kita memiliki gambaran utuh tentang medan pertempuran ujian SKD nanti. Oleh karena itu, tonton terus Enigma CPNS dan subscribe agar kalian memiliki gambaran utuh tentang bagaimana medan pertempuran kalian dan cara mengantisipasinya. Memang orang yang tes di tanggal-tanggal terakhir itu biasanya sudah memiliki FR yang komplit ya. Jadi beruntunglah orang-orang yang tes SKD-nya di akhir-akhir. Jadi lebih banyak persiapan, lebih banyak gambaran, lebih banyak FR. Kalian harus bisa memanfaatkan itu ya. Pokoknya atur waktu pengerjaan soal. TWK maksimal 20-30 menit, TKP 20-30 menit, TIU jangan lebih dari 50 menit. Terus ada saran TKP dulu, TWK TIU. Dahulukan soal yang menurut kamu lebih mudah, lewati dulu soal yang susah. Jangan ada jawaban yang kosong untuk meminimalisir kehilangan poin, apalagi di TKP ya. Semua jawaban memiliki poin. Pokoknya satu soal 54 detik, lebih dari itu lewat dulu. Jadi semuanya ada 100 soal, tetapi waktunya 90 soal. 100 dibagi 90, 50 detik per satu soal ya. Jangan belajar jauh-jauh dari FR yang telah beredar. Simak terus FR yang dibagikan Enigma CPNS. Jangan lupa subscribe agar kamu tidak ketinggalan info. Tekan tombol merah di pojok kanan bawah. Oke. Yang menentukan keberhasilan Anda adalah kecepatan dan ketepatan, dan untuk memiliki kualitas seperti itu Anda harus latihan dengan simulasi. Anda harus rutin ikut tryout yang 100 soal dengan waktu 90 menit agar Anda terbiasa mengerjakan soal dalam pressing waktu. Semoga kalian lulus SKD, SKB dan diterima di sekolah kedinasan. Amin. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Oke. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.